Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Yulia Nur Afifah. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman belajar bersama mengenai materi teks laporan hasil observasi. Untuk pertemuan yang pertama, kita akan membahas tentang menyimak laporan hasil observasi. Untuk capaiannya, yang pertama, peserta didik menyimak secara saksama, memahami dan memaknai instruksi yang lebih kompleks sesuai jenjangnya, serta memahami dan menelaah ide pokok dan ide yang lebih rinci dalam paparan orang lain dan dalam teks audio visual dan teks aural atau teks yang dibacakan seperti buku atau yang dibacakan keras atau siaran berita dengan kritis dan reflektif. Yang kedua, peserta didik memahami, menelaah dan mengkaitkan informasi yang didengar dengan informasi lain dan pengalaman pribadinya. Untuk tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menemukan informasi eksplisit dalam teks laporan hasil observasi dan menjelaskannya dalam kegiatan diskusi dan tanya jawab. Kegiatan pembelajaran: melakukan strategi menemukan informasi dengan cara melakukan anotasi pada teks. Untuk materi menyimak, yang pertama, definisi observasi dan laporan hasil observasi. Yang kedua, ciri laporan hasil observasi. Yang ketiga, fungsi laporan hasil observasi. Yang keempat, tujuan laporan hasil observasi. Pembahasan menyimak. Selanjutnya di sini, sebelum kalian masuk ke dalam materi, kalian harus mengetahui dulu apa itu observasi. Definisi observasi dan teks laporan hasil observasi dikutip dari buku Bahasa Indonesia kelas 8 Kemendikbud tahun 2021 halaman 2 dan jurnal menurut Nasution tahun 2021 halaman 12. Observasi adalah kegiatan mengamati atau pengamatan beraneka peristiwa, keadaan, dan benda sekeliling. Yang diamati itu apa? Objek. Objeknya itu satu saja yang bisa diambil. Yang kedua, teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi merupakan sebuah teks yang menyajikan informasi secara umum atau melaporkan sesuatu yang diperoleh dari proses investigasi. Teks ini juga dikenal dengan sebutan teks klasifikasi. Kenapa disebut teks klasifikasi? Karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jadi untuk kesimpulannya, kalau observasi itu proses pengamatan yang kalian lakukan secara langsung. Sedangkan teks laporan hasil observasi, kata kuncinya itu berupa hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan secara langsung dalam bentuk teks. Selanjutnya, ciri laporan hasil observasi. Ciri laporan hasil observasi ini dikutip dari jurnal menurut Nasution Nurbaiti dan Afranuddin tahun 2021. Yang pertama, kelengkapan dan kesempurnaan. Meliputi laporan harus tersusun secara menyeluruh dan terstruktur dengan baik. Memuat semua informasi yang diperlukan. Objektivitas, globalitas, dan universalitas. Meliputi penulisan laporan harus objektif, tidak memihak, dan berdasarkan fakta yang dapat diterima secara umum. Yang ketiga, fokus tunggal. Fokus tunggal meliputi laporan harus berfokus pada satu objek tunggal yang diamati dan diteliti secara mendalam. Yang keempat, keaslian data. Keaslian data meliputi
Hasil laporan harus dideskripsikan berdasarkan fakta yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian langsung di lapangan, bukan berdasarkan opini atau spekulasi. Yang terakhir, yang kelima, validitas informasi. Meliputi informasi dan hasil laporan harus terverifikasi dan terbukti kebenarannya melalui penelitian yang memadai. Dikutip dari modul buku Bahasa Indonesia kelas 8 2013, edisi revisi 2017, halaman 66-67. Fungsi laporan hasil observasi yang pertama, sumber informasinya terpercaya, kebenarannya berdasarkan fakta. Yang kedua, laporan kegiatan atau tugas pengamatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, sarana sebagai dokumentasi hasil dari pengamatan yang sudah dilakukan. Tujuan laporan hasil observasi dikutip dari jurnal menurut Nasution Nurbaiti dan Afalanuddin tahun 2021 halaman 15. Yang pertama, memberikan informasi yang jelas dan terperinci tentang objek yang diamati. Yang kedua, membantu pembaca untuk memahami struktur, karakteristik, dan perilaku objek yang diamati. Yang ketiga, memberikan bukti untuk mendukung atau menyangkal hipotesis penelitian. Contoh menyimak. Berikut laporan hasil observasi menyimak yang berjudul Masjid Hidayatuz Zahra, karya dari peserta didik FMR SMAN 5 Tangerang Selatan. Sumbernya saya ambil dari skripsi UIN Mbak Nanda Rizka Dwi Aprilia tahun 2023. Masjid Hidayatuz Zahra adalah sebuah masjid yang terletak di SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, di sebelah kiri pintu gerbang utama sekolah. Masjid ini sudah diresmikan berdiri sejak tahun 2015. Masjid dengan struktur unik ini juga memiliki 2 lantai. Masjid yang memiliki 2 lantai ini pastinya memiliki fungsinya masing-masing. Lantai pertama yang merupakan lantai utama masjid. Lantai utama ini juga terdapat lantai bagian luar dan lantai bagian dalam. Untuk lantai bagian dalam berisi sajadah yang tersusun rapi serta mimbar atau tempat imam untuk berkhutbah. Di sebelah mimbar terdapat sajadah imam dan mikrofon berfungsi untuk mengumandangkan azan dan mengumandangkan iqomah. Selanjutnya pada bagian lantai 2 dipakai untuk kaum muslimah sholat berjamaah pada waktu sholat zuhur. Masjid ini dilengkapi tempat wudhu. Tempat wudhu terdapat 3 tempat, yaitu bagian luar, bagian dalam, dan lantai 2. Dinding berwarna hijau tua membuat kesan Masjid Hidayatuz Zahra semakin elegan dipandang. Masjid semakin nyaman untuk beribadah, sudah dilengkapi banyak kipas angin. Manfaat Masjid Hidayatuz Zahra terutama untuk kaum muslimin, keluarga SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan, yaitu untuk kegiatan anggota rohis atau rohani Islam, juga kegiatan marawis, tempat paling utama kegiatan pelajaran pendidikan agama Islam di luar kelas. Setelah kalian menyimak teks dari Masjid Hidayatuz Zahra yang sudah dibacakan tadi, kalian bisa menyimak hasil analisis laporan hasil observasi teks Masjid Hidayatuz Zahra. Yang pertama itu, kalian menentukan definisi, ciri-ciri, tujuan, dan fungsi dari teks Masjid Hidayatuz Zahra. Definisi dari teks Masjid Hidayatuz Zahra yaitu
Masjid Hidayatuz Zahra adalah sebuah tempat ibadah umat Islam yang terletak di SMA Negeri 5 Kota Tangerang Selatan. Masjid ini memiliki 2 lantai dan telah diresmikan sejak tahun 2015. Selanjutnya, untuk ciri-ciri teks Masjid Hidayatuz Zahra, yang pertama memiliki 2 lantai, yang kedua memiliki lantai bagian luar dan lantai bagian dalam, yang ketiga memiliki sajadah yang tersusun rapi, yang keempat memiliki mimbar, yang kelima memiliki sajadah imam dan mikrofon, yang keenam memiliki tempat wudhu di bagian luar, bagian dalam, dan lantai 2, yang ketujuh dinding berwarna hijau tua, yang kedelapan dilengkapi dengan banyaknya kipas angin. Untuk tujuannya yang pertama itu untuk kegiatan ibadah umat Islam seperti sholat berjamaah, pengajian, dan lain sebagainya. Yang kedua, digunakan untuk kegiatan keagamaan lainnya seperti rohis atau rohani Islam dan marawis. Yang ketiga, digunakan sebagai tempat pembelajaran pendidikan agama Islam di luar kelas. Selanjutnya, yang terakhir, untuk fungsi teks Masjid Hidayatuz Zahra, yang pertama sebagai tempat ibadah umat Islam, yang kedua sebagai tempat pembinaan keagamaan, dan yang terakhir yang ketiga sebagai tempat pendidikan agama Islam. Soal menyimak. Setelah kalian menyimak teks laporan hasil observasi yang berjudul wayang, kalian mencoba untuk menganalisis. Yang kalian analisis yang pertama itu definisi dan ciri-ciri dari teks wayang. Yang kedua, temukan tujuan teks wayang. Yang ketiga, temukan fungsi dari teks wayang. Wayang, seni pertunjukan boneka tradisional Indonesia, telah diakui UNESCO sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tahun 2003. Wayang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang menjadikannya warisan budaya tak ternilai. Para wali songo membagi wayang menjadi 3 jenis berdasarkan bahannya. Wayang kulit di Jawa Timur, wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang golek di Jawa Barat. Jenis wayang lainnya yang berkembang adalah wayang suket dan wayang motekar. Berdasarkan umur dan gaya pertunjukannya, wayang kulit terbagi menjadi beberapa jenis dengan wayang purwo sebagai yang tertua. Wayang orang diperankan langsung oleh manusia, sedangkan wayang golek menggunakan boneka kayu. Wayang klitik, papa atau cepak, timplong, potehi, golek tekno, ajen, suket, dan motekar adalah jenis wayang lain yang terbuat dari berbagai bahan. Wayang memiliki banyak fungsi, diantaranya sebagai media pendidikan, informasi, dan hiburan. Nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang terkandung dalam cerita wayang menjadikannya sarana edukasi yang efektif. Wayang juga dapat digunakan untuk menyampaikan informasi seperti program pembangunan pemerintah. Meskipun fungsinya sebagai hiburan mulai berkurang, wayang tetap lestari dan digemari masyarakat. Secara keseluruhan pembahasan materi menyimak yang pertama itu ada definisi, ciri-ciri, tujuan dan fungsi, dan kalian juga diberi contoh cara menganalisis menyimak itu seperti apa, dan kalian juga mencoba menyimak dan kalian menganalisis secara individual. Jika kalian ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan atau kalian belum memahami materi dari menyimak yang sudah dipaparkan ini, kalian bisa bertanya kepada saya sendiri. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi laporan hasil observasi menyimak kelas 8 SMP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di materi selanjutnya, teman-teman.
capaian membaca laporan hasil observasi. Yang pertama, peserta didik membaca dan mengucapkan kata-kata baru yang digunakan dalam konteks topik sains atau sosial tertentu dalam tulisan dengan format yang lebih baku berdasarkan pengetahuannya terhadap kombinasi huruf. Yang kedua, peserta didik menjelaskan dan memahami kata-kata yang jarang muncul dalam konteks keilmuan tertentu, misalnya integrasi kekuasaan vertikal, dan kata serapan bahasa daerah atau bahasa asing dengan menggunakan petunjuk visual dan konteks kalimat yang mendukung. Yang ketiga, peserta didik mengenali dan memahami fungsi semua tanda baca pada tulisan yang bersifat lebih akademik, juga teks argumentatif, serta dapat membaca dengan intonasi yang sesuai dengan konteksnya. Yang keempat, peserta didik menilai kualitas teks berdasarkan akurasi data, visual, dan teks yang tersaji dalam teks naratif dan informasional yang meningkat sesuai jenjangnya. Tujuan membaca laporan hasil observasi. Yang pertama, menemukanali kata-kata baru yang digunakan dalam konteks topik sains atau sosial tertentu dalam tulisan dan dapat menjelaskan makna kata-kata tersebut. Yang kedua, menemukanali kata-kata yang jarang muncul dalam konteks keilmuan tertentu dan mampu menjelaskan maknanya dengan menggunakan petunjuk visual dan konteks kalimat yang mendukung. Yang ketiga, menerangkan fungsi tanda baca. Yang keempat, menemukanali dan menjelaskan data yang ada di dalam teks. Selanjutnya, kegiatan membaca laporan hasil observasi. Kegiatan membaca laporan hasil observasi ini mencangkup menggunakan kamus untuk menemukan makna kata ilmiah, baik makna tekstual maupun makna kontekstual. Yang kedua, berlatih mengenali kata serapan dalam teks laporan hasil observasi. Yang ketiga, berlatih menempatkan tanda baca yang benar dalam kalimat. Yang keempat, berlatih mengidentifikasi data yang ada dalam teks. Untuk materi membaca, kalian akan dijelaskan tentang topik dan gagasan utama, data dan fakta, paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi, makna tekstual dan kontekstual, tanda baca dan serapan, dan kata serapan. Pembahasan membaca. Lanjutan dari materi yang pertama, materi menyimak. Di sini kalian masuk ke dalam materi membaca. Kalian akan menemukan topik dan gagasan utama. Topik ini dikutip dari buku Bahasa Indonesia kelas 8 Kemendikbud tahun 2021 halaman 8 sampai dengan 9. Untuk topik ialah ide atau pokok dari pembicara dalam suatu teks atau karangan, menggambarkan secara keseluruhan isi karangan atau bersifat umum. Untuk gagasan utama, dikutip dari buku Bahasa Indonesia kelas 8 Kemendikbud tahun 2021 halaman 8 sampai dengan 9. Gagasan utama merupakan ide utama atau inti pembicara dalam sebuah paragraf, bisa disebut sebagai ide pokok atau bersifat khusus. Biasanya, gagasan utama ini terletak pada awal kalimat atau paragraf induktif, atau bisa berada di akhir kalimat, paragraf induktif. Informasi menjurus luas cangkupannya. Apa saja? Seperti manfaat pepaya untuk pencernaan dan menurunkan berat badan. Bagaimana cara menentukan topik? Nah, di sini akan dijelaskan cara menentukan topik. Cara menentukan topik ini dikutip dari buku Bahasa Indonesia kelas 8 Kemendikbud tahun 2021 halaman 8 sampai dengan 9. Cara menentukan topik yang pertama itu melihat judul observasi terlebih dahulu. Yang kedua, memperhatikan yang paling dibahas dalam observasi. Yang ketiga, memperhatikan yang dibahas pada paragraf pertama dan akhir atau yang sering muncul, terkadang muncul. Yang keempat, memperhatikan kata-kata yang sering muncul dalam observasi. Yang kelima, memperhatikan peristiwa yang sering dibahas atau memiliki makna. 6. Memperhatikan gambar atau dokumentasi
yang diambil dari penulis observasi. Cara menentukan gagasan utama ini dikutip dari buku Bahasa Indonesia kelas 8 Kemendikbud tahun 2021 halaman 8 sampai dengan 9. Cara menentukan gagasan utama yang pertama itu menentukan kalimat utama terlebih dahulu. Yang kedua, mencari subjek dan predikatnya pada kalimat utama di awal paragraf atau deduktif. Kalimat utama di paragraf induktif atau bisa campuran di awal dan di akhir, deduktif dan induktif. Data laporan hasil observasi dikutip dari buku Bahasa Indonesia kelas 8 Kemendikbud tahun 2021 halaman 16 sampai dengan 18. Data adalah yang berisikan fakta sesuai dengan topik yang akan dibahas dan data yang didapatkan bisa dipertanggungjawabkan. Data dibedakan menjadi dua. Yang pertama, data yang berbentuk angka dan data yang tidak berbentuk angka. Data berbentuk angka ialah data yang penjelasannya disertai dengan angka atau bilangan. Yang kedua, data yang tidak berbentuk angka, data yang penjelasannya tidak disertai dengan angka atau bilangan, melainkan ada hubungan dengan menggunakan suatu kalimat yang mengandung unsur data. Untuk contoh yang pertama, Transjakarta memiliki bus berjumlah 145 buah. Yang ditebalkan ini 145 buah mengandung unsur data yang berbentuk angka karena ada bilangannya. Selanjutnya yang kedua, pemilik perusahaan Transjakarta bernama Dimas Wijaya. Contoh yang kedua ini masuk ke dalam data yang tidak berbentuk angka karena yang ditebalkan ini merupakan ada unsur kalimat yang mengandung kata karena penjelasannya perusahaan Transjakarta ini pemiliknya bernama Dimas Wijaya. Selanjutnya fakta laporan hasil observasi. Fakta laporan hasil observasi dikutip dari buku Bahasa Indonesia kelas 8 Kemendikbud tahun 2021 halaman 16 sampai dengan 18. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar-benar terjadi atau secara nyata. Contohnya itu, warga negara Indonesia sudah berusia 17 tahun ke atas wajib memiliki surat izin mengemudi atau SIM, diizinkan mengendarai sepeda motor. Contoh ini berupa fakta karena jika ingin mengendarai sepeda motor roda 2 atau roda 4 kalian harus mempunyai SIM terlebih dahulu dan membuat SIM itu harus berusia 17 tahun karena sudah memiliki KTP. Di sini kalian akan dijelaskan paragraf deskripsi dan eksposisi. Sebelum ke paragraf eksposisi, di sini Ibu akan menjelaskan paragraf deskripsi terlebih dahulu. Untuk paragraf deskripsi, di sini Ibu mengutip dari sumber yang sama juga dari buku Bahasa Indonesia kelas 8 Kemendikbud tahun 2021 halaman 23 sampai 24. Paragraf deskripsi adalah menggambarkan situasi secara terperinci sehingga pembaca dapat melihat, mengidamkan dan merasakan apa yang dideskripsikan. Contohnya itu, setiap sore terlihat awan mendung menggantung. Awan mendung dianggap pertanda akan turunnya hujan. Awan bergulung-gulung tertiup angin. Ada yang bersatu dengan awan lain, ada yang juga berpencar. Tidak lama petir menyambar. Kemudian hujan pun turun. Hujan turun dengan sangat deras, air mengalir ke segala arah dan menggenang di mana-mana. Rupanya peresapan air ke dalam tanah makin berkurang akibat betonisasi. Yang sudah Ibu tebelkan ini, itu pada kalimat ini menjelaskan tentang awan mendung bergulung-gulung, tandanya itu hujan akan tiba. Disertai dengan petir, air menggenang dengan begitu deras, ternyata tidak adanya jalan untuk meresap
air akibat jalannya itu sudah di beton. Menurut Suladi, tahun 2014, halaman 66 sampai 71, paragraf eksposisi ialah paragraf memberikan suatu informasi berdasarkan hasil pengamatan, pengalaman, dan penelitian berguna untuk memperluas pengetahuan pembaca. Paragraf bersifat ilmiah atau non-fiksi. Untuk contohnya itu, di lapangan, saat ini para petambak justru sedang membudidayakan benih udang fanmei, meski harganya lebih murah dari udang windu. Udang fanmei punya keunggulan. Udang ini tahan dari berbagai penyakit, sedangkan udang windu sangat rentan dengan penyakit. Ini yang sudah Ibu tebalkan. Di situ merupakan inti dari contoh yang dijabarkan ini, bahwa di lapangan para petambak ini justru senang membudidayakan benih udang fanmei. Kenapa udang fanmei? Karena harganya lebih murah dibanding udang windu. Udang fanmei ini tidak hanya murah, tapi dia juga mempunyai keunggulan dibandingkan udang windu. Udang fanmei ini tahan dari berbagai penyakit, sedangkan udang windu sangat rentan dengan penyakit. Makna tekstual. Makna tekstual ini dikutip dari jurnal Nawas tahun 2019 yang berjudul Teknik Interpretasi Tekstual dan Kontekstual, halaman 73 sampai 91. Tekstual berasal dari kata tekstual yang berasal dari bahasa Inggris, yang artinya berkaitan dengan topik, ditemukan atau berkaitan dengan inti buku atau esai, atau berdasarkan teks atau naskah. Nah, kontekstual dikutip dari jurnal Nawas tahun 2019, judulnya itu Teknik Interpretasi Tekstual dan Kontekstual, halaman 73 sampai 91. Kontekstual berasal dari bahasa Inggris kontekstual atau konteks, yang artinya bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna, penting untuk menunjukkan makna. Selanjutnya, mengevaluasi tanda baca dan penulisan kosakata asing dan daerah. Untuk tanda baca dikutip dari buku Bahasa Indonesia kelas 8 Kemendikbud tahun 2021 halaman 28 sampai 29. Tanda baca sebagai pemisah antar kalimat atau kata. Tanda baca seperti titik, koma, titik dua digunakan secara konsisten. Tanda-tanda ini harus membuat kalimat yang ditulis lebih mudah difahami oleh pembaca. Selanjutnya, penggunaan kata asing atau daerah dikutip dari buku Bahasa Indonesia kelas 8 Kemendikbud tahun 2021 halaman 31 sampai 32. Untuk penggunaan kata asing dan daerah, pastikan kata-kata yang ditulis dengan benar dan konsisten untuk membantu memahami tulisan. Tulisan berbahasa asing atau daerah harus dimiringkan. Kata serapan dikutip dari jurnal Gunardi tahun 2020 yang berjudul Bahasa Serapan Terhadap Bahasa Indonesia. Jurnalnya itu Jurnal Pelita Calistung, halaman 31 sampai 39. Kata serapan atau juga dikenal sebagai kata pungutan atau pinjaman adalah kata yang berasal dari bahasa lain dan telah diintegrasikan ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata baru ini memungkinkan kita untuk mengekspresikan ide dan konsep yang sebelumnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata asli bahasa Indonesia. Untuk contohnya, kata bensin. Nah, kata bensin ini berasal dari bahasa Belanda yaitu benzine. Contoh membaca. Untuk analisis laporan hasil observasi membaca, setelah kalian membaca teks motomatik, kalian akan menganalisis secara bersama. Temukan topik, gagasan utama, data, fakta, deskripsi, eksposisi,
tekstual, kontekstual, tanda baca, dan kata serapan dari teks motormetik yang sudah kalian baca tadi. Bersumber dari buku Bahasa Indonesia kelas 8 Kemendikbud tahun 2021 halaman 3. Motormetik adalah jenis motor pertama yang diciptakan di Italia setelah Perang Dunia Kedua. Penemuan motormetik memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan teknologi transportasi, terutama di Indonesia. Motor Vespa adalah motor metik pertama yang diciptakan, yang kemudian diikuti oleh munculnya jenis-jenis motor lain, seperti motor bebek, motor sport, dan motor metik lainnya. Motor metik selalu menggunakan desain Vespa sebagai acuan utama. Motor metik memiliki bentuk menyerupai sepeda, tetapi digerakkan oleh mesin. Ciri khasnya terlihat jelas pada bagian depan di belakang stang, di mana terdapat tempat untuk menginjak kaki. Tempat ini sering digunakan untuk anak-anak balita yang berdiri atau duduk di kursi khusus. Motor metik juga dilengkapi dengan dashboard untuk meletakkan barang-barang kecil. Pengoperasian motor metik sangat mudah karena hanya memiliki tuas gas tanpa gigi atau kopling. Bawah jok biasanya terdapat bagasi kecil untuk menyimpan barang. Beberapa model motor metik modern bahkan dilengkapi dengan slot untuk mengisi daya ponsel melalui kabel USB. Masuk ke analisis membaca laporan hasil observasi. Untuk teksnya itu kan motor metik yang sudah kalian baca tadi. Oke, kita mulai saja ya. Untuk teks laporan hasil observasi yang berjudul motor metik, topiknya itu mencangkup tentang sejarah dan karakteristik motor metik. Yang kedua itu gagasan utama. Gagasan utamanya ini terletak pada paragraf yang pertama. Paragraf pertama ini menjelaskan tentang asal-usul motor metik dan pengaruhnya terhadap perkembangan teknologi transportasi, khususnya di Indonesia. Kalimat pertama yang menyatakan bahwa motor metik adalah jenis motor pertama yang diciptakan di Italia setelah Perang Dunia Kedua merupakan kalimat utama dari paragraf ini. Kalimat selanjutnya menjelaskan tentang penemuan motor Vespa dan pengaruhnya terhadap jenis-jenis motor lainnya. Nih, untuk paragraf pertama ini yang motor metik adalah bla 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 sampai dengan Vespa sebagai acuan yang utama. Oke, selanjutnya itu data. Data dalam teks laporan hasil observasi ini tidak ada data yang ditemukan. Kenapa data tidak ada ditemukan? Karena pada teks motor metik ini paragrafnya ini lebih condong ke arah deskripsi dan sejarah singkat tentang motor metik, mulai dari penciptaannya di Italia hingga ciri khas dan pengoperasiannya. Analisis data biasanya melibatkan pengolahan dan interpretasi data untuk menemukan pola, tren, atau wawasan tertentu. Hal ini tidak terlihat dalam paragraf teks laporan hasil observasi yang berjudul motor metik. Jika Anda memiliki data terkait motor metik seperti data penjualan, data kepuasan konsumen, atau data penggunaan motor metik, maka itu merupakan masuk ke dalam data. Fakta ini terletak pada di paragraf kedua.
Paragraf kedua menjelaskan ciri-ciri khas motor matic yang membedakan dari jenis motor lain. Ciri-ciri tersebut mencangkup tentang bentuk menyerupai sepeda tetapi digerakkan oleh mesin. Yang kedua, memiliki tempat untuk menginjak kaki di bagian depan di belakang stang. Yang ketiga, dilengkapi dengan dashboard untuk meletakkan barang-barang kecil. Paragraf pertama hanya berisikan informasi sejarah singkat tentang penemuan motor matic dan pengaruhnya terhadap perkembangan teknologi transportasi. Untuk paragraf yang ketiga membahas tentang kemudahan pengoperasian dan fitur-fitur modern pada motor matic. Selanjutnya, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi ini terletak di paragraf yang kedua. Paragraf kedua berisikan deskripsi tentang bentuk, ciri khas, dan bagian-bagian motor matic. Paragraf ini bersifat deskripsi. Kenapa? Karena menggambarkan objek secara detail dan melibatkan panca indera. Selanjutnya, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi ini terletak di paragraf yang pertama dan yang ketiga. Paragraf pertama berisikan informasi tentang sejarah motor matic dan pengaruhnya terhadap perkembangan teknologi transportasi terutama di Indonesia. Untuk paragraf pertama bersifat eksposisi. Kenapa? Karena menjelaskan informasi secara umum dan objektif tentang motor matic. Untuk paragraf ketiga berisi informasi tentang pengoperasian dan fitur-fitur motor matic. Paragraf ini bersifat eksposisi karena menjelaskan informasi secara umum dan objektif tentang pengoperasian dan fitur motor matic. Selanjutnya, makna tekstual. Makna tekstual ini menjelaskan tentang sejarah, ciri khas, dan pengoperasian motor matic. Poin-poinnya itu mencangkup tentang sejarah dari motor matic pertama kali diciptakan, yaitu di Italia setelah Perang Dunia Kedua. Ciri khasnya itu menyerupai sepeda dengan mesin. Selanjutnya, pengoperasian motor matic mudah digunakan karena hanya memiliki tuas gas tanpa gigi atau kopling. Oke, selanjutnya makna kontekstual. Makna kontekstual ini yaitu teks ini membahas tentang motor matic dalam konteks perkembangan teknologi transportasi khususnya di Indonesia. Motor matic telah menjadi salah satu jenis kendaraan roda 2 yang paling populer di Indonesia karena kemudahan pengoperasiannya dan kepraktisannya. Poin-poin dari makna kontekstual ini mencangkup tentang pengaruh motor matic. Pengaruh motor matic ini memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan teknologi transportasi terutama di Indonesia. Yang kedua, popularitas motor matic. Popularitas motor matic ini menjadi populer di Indonesia karena kemudahan pengoperasiannya dan kepraktisannya. Yang ketiga itu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang semakin canggih seperti di dalam motor tersebut, motor matic ada seperti slot USB untuk mengisi daya ponsel. Untuk tanda bacanya itu ada titik, koma, dan titik 2. Oke, titik yang pertama itu digunakan secara tepat di akhir kalimat untuk menandakan akhir pernyataan. Nah, setiap paragraf pada teks laporan hasil observasi motor matic ini sudah tepat nih untuk mengakhiri paragraf. Nih titik, untuk ini titik juga ini sudah tepat ya teman-teman. Oke, untuk koma
koma ini digunakan dengan tepat setelah frasa. Contoh kalimatnya itu terletak di setelah Perang Dunia Kedua. Seharusnya ada tanda komanya. Berarti setelah Perang Dunia Kedua, koma untuk memisahkan frasa tambahan. Nah, berarti untuk yang koma nih contoh kalimatnya ini yang setelah Perang Dunia Kedua harusnya bukan titik melainkan koma. Karena masih berkaitan dengan kalimat yang sebelumnya. Berarti setelah Perang Dunia Kedua, penemuan motor matic memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan teknologi transportasi. Nah, ini benar, titik ya. Contohnya gitu ya, teman-teman. Untuk selanjutnya itu titik 2 ya. Digunakan dengan tepat setelah frasa. Contohnya, penemuan motor matic untuk memperkenalkan penjelasan yang lebih rinci. Nah, ini nih bisa nih contohnya motor matic ini bisa diganti, kata juga ini bisa diganti titik 2. Berarti motor matic titik 2 dilengkapi dengan dashboard untuk meletakkan barang-barang kecil. Kata serapan yang ada di dalam teks motor matic ini mengandung beberapa kata serapan, yaitu dari bahasa Belanda, Inggris, dan Italia. Untuk bahasa Belanda ini motor itu dari bahasa Belanda ya teman-teman, yang artinya itu diartikan penggerak. Untuk matic berasal dari bahasa Inggrisnya itu automatic yang berarti otomatis. Vespa ini berasal dari bahasa Italia. Vespa berarti di dalam bahasa Italia itu tawon. Vespa adalah nama merek motor matic pertama yang diciptakan di Italia. Setelah kalian membaca secara keseluruhan materi tentang laporan hasil observasi dan kalian diajarkan cara menganalisisnya juga, jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan langsung kepada saya sendiri ketika saat pembelajaran sudah dimulai. Soal membaca. Perpustakaan SMAN 5 bersumber dari skripsi UIN karya Mbak Nanda Rizka Dwi Aprilia tahun 2023. Perpustakaan Seman 5 merupakan tempat di mana di dalamnya dikoleksi banyak buku-buku untuk dibaca atau dipinjamkan. Perpustakaan ini menyimpan berbagai buku yang bisa dipinjam oleh siswa. Perpustakaan ini buka setiap hari sekolah pada pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai dengan pulang sekolah pada pukul 14.00 sampai dengan atau 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Di sini, siswa sering mengunjungi perpustakaan pada jam istirahat. Dalam data pengunjung, Perpustakaan Seman 5 Kota Tangerang Selatan tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Adapun pengunjung terbanyak terjadi pada bulan Maret yang ditunjukkan oleh angka 70 dan 100 per harinya. Pengunjung paling sedikit terjadi pada bulan Februari yang berkisar pada angka 20 per harinya. Perpustakaan Seman 5 juga mempunyai perpustakaan digital yang bisa diakses dengan kode QR. Kode QR nantinya akan langsung mengarah PDF buku yang ingin dibaca. Untuk masuk ke perpustakaan Seman 5, wajib memiliki kartu anggota perpustakaan. Ada 4 peraturan dan tata tertib perpustakaan, yaitu peraturan pengunjung, peraturan peminjaman, syarat keanggotaan, dan pelayanan pemakaian ruangan sirkulasi.
perpustakaan sendiri sangat penting untuk kemajuan bangsa. Dari sebuah perpustakaan, selain kita bisa mendapatkan banyak informasi tentang dunia, kita bisa memiliki ketertarikan kepada banyak buku untuk menjadi bahan interaksi yang bermanfaat. Setelah kalian membaca tentang teks yang berjudul Perpustakaan Seman 5, kalian coba menganalisis teks tersebut dan kalian bisa temukan apa itu topik, gagasan utama, data, fakta, deskripsi, eksposisi, tekstual, kontekstual, tanda baca, dan kata serapan dari teks laporan hasil observasi yang sudah kalian baca tadi di atas yang berjudul Perpustakaan Seman 5. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi laporan hasil observasi membaca kelas 8 SMP. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu di materi selanjutnya, teman-teman.